Durkheim, dilahirkan pada tanggal 15 April tahun 1858 di kota Epinal, Provinsi Lorraine dekat Strasbourg, daerah timur laut Perancis. Ia merupakan seorang jenius dalam tokoh sosiologi yang memperbaiki metode berpikir sosiologis yang tidak hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran logika filosofis, tetapi sosiologi akan menjadi suatu ilmu pengetahuan yang benar apabila mengangkat gejala sosial sebagai fakta. Fakta yang dapat diobservasi. Dia dilahirkan dalam keluarga agamis terhindari yang muncul sesudah itu membuatnya sulit untuk mempertahankan posisinya. Sementara Durkheim giat mendukung negaranya dalam perang, rasa enggannya untuk tunduk kepada semangat nasionalis yang sederhana, ditambah dengan latar belakang Yahudinya, membuat ia sasaran yang wajar dari golongan kanan Perancis yang kini berkembang. Yang lebih parah lagi, generasi mahasiswa yang telah dididik Durkheim kini dikenai wajib militer, dan banyak dari mereka yang tewas ketika Perancis bertahan mati-matian. Kemudian pada awal tahun 1916 anak satu-satunya yang bernama Rene terbunuh dalam sebuah kampanye militer di Siberia. Ini merupakan sebuah pukulan mental untuk Durkheim sehingga membuatnya terserang penyakit stroke dan setahun kemudian, dalam usia 59 tahun tepatnya pada tahun 1917 Durkheim meninggal dunia. Namun pada usia belasan tahun minat terhadap agama lebih akademis daripada teologis. Ayahnya seorang pendeta Yahudi. Durkheim kala itu, sebagai seorang pemuda sangat dipengaruhi oleh guru-guru sekolahnya yang beragama Katolik Roma. Walaupun ayahnya adalah seorang pendeta Yahudi, mungkin pengaruh inilah yang menambah keterikatannya terhadap masalah agama, meskipun guru-gurunya sendiri tidak dapat menjadikannya sebagai seorang penganut Katolik yang beriman. Mengapa begitu? Sebab sejak muda Durkheim telah menyatakan dirinya sebagai seorang agnostik. Agnostik adalah merupakan kelompok yang ragu atas keberadaan Tuhan. Mereka tidak bisa secara pasti mengatakan bahwa mereka percaya atau tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Agnostik percaya bahwa seseorang tidak dapat menentukan apakah Tuhan itu ada atau tidak, sehingga memilih menjalani kehidupan sesuai dengan seperangkat keyakinan terlepas dari kepercayaan mengenai ada atau tidaknya Tuhan. Mereka merasa bahwa mengetahui Tuhan ada satu tidak bukanlah suatu hal yang penting. 2. Tentu saja, sikap ini bersimpangan dan kontrak dengan ayahnya, dan apa yang telah dipelajarinya dari guru-guru Katoliknya sejak muda. Pada akhirnya Durkheim dikenal sebagai seorang ateis yang kuat dan selalu bersifat agnostik, yaitu seorang yang tidak pernah mempersoalkan kebenaran keyakinan masyarakat yang sedang ditelitinya. Minat Durkheim dalam fenomena sosial juga didorong oleh politik. Kekalahan Perancis dalam Perang Perancis-Prusia telah memberikan pukulan terhadap pemerintahan republikan yang sekuler. Banyak orang menganggap pendekatan Katolik dan sangat nasionalistik sebagai jalan satu-satunya untuk menghidupkan kembali kekuasaan Perancis yang memudar di daratan Eropa. Durkheim, seorang Yahudi dan sosialis, berada dalam posisi minoritas secara politik, suatu situasi yang membakarnya. Secara politik, peristiwa Dreyfus pada 1894 hanya memperkuat sikapnya. Sebagai seorang aktivis, pada usia 21 tahun, Durkheim memasuki sekolah terkenal di École Normale Supérieure di Paris setelah sebelumnya gagal dalam ujian pertamanya dan kemudian mengambil studi sejarah dan filsafat. Di universitas tersebut dia merupakan mahasiswa yang serius dan kritis. Kemudian pemikiran Durkheim dipengaruhi oleh dua orang profesor di universitasnya, itu Fustel de Coulanges dan Émile Boutroux. Sebenarnya, pada dasarnya Durkheim tidak suka dengan program pendidikan yang kaku, dan sikap inilah yang menyebabkan selama belajar di Paris selalu tidak menyenangkan. Setelah ia menamatkan pendidikan di École Normale Supérieure, Durkheim mengajar pelajaran filsafat di salah satu sekolah menengah atas, Lycée Louis Le Grand di Paris pada tahun-tahun 1882 sampai tahun 1887. Kemudian ia juga sempat pergi ke Jerman untuk mendalami psikologi kepada Wilhelm Wundt. Kemudian masih pada tahun 1887, 29 tahun, di sampingnya prestasinya sebagai pengajar dan pembuat artikel, dia juga berhasil mencetuskan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang sah di bidang akademik. Karena prestasinya itu ia diangkat sebagai ahli ilmu sosial di Fakultas Pendidikan dan Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Bordeaux. Ia diberi posisi sebagai ilmuwan sosial dan pendidikan terutama dalam penelitian sosialnya. Kemudian Durkheim menetap di Jerman sampai 15 tahun di Bordeaux. Durkheim telah menghasilkan 3
Karya besar yang diterbitkan dalam bentuk buku, tahun 1893 Durkheim menerbitkan tesis doktoralnya dalam bahasa Perancis yaitu The Division of Labor in Society dan tesisnya dalam bahasa Latin tentang Montesquieu. Kemudian tahun 1895 menerbitkan buku keduanya yaitu The Rules of Sociological Method. Tahun 1896 diangkat menjadi profesor penuh untuk pertama kalinya di Perancis dalam bidang ilmu sosial. Tahun 1897 menerbitkan buku ketiganya yang berjudul Suicide, Le Suicide, dan pada saat yang sama pula Durkheim dan beberapa sarjana lainnya bergabung untuk mendirikan L'Année Sociologique, sebuah jurnal ilmiah pertama yang memuat artikel-artikel tentang sosiologi yang kemudian menjadi terkenal di seluruh dunia. Pada tahun 1902 Durkheim diangkat sebagai profesor sosiologi dan pendidikan di Universitas Sorbonne, Paris. Perhatian dan minat Durkheim terhadap agama yang pengaruhnya terhadap kehidupan sosial diwujudkan dalam sebuah karyanya yang berjudul Les Formes Élémentaires de la Vie Religieuse, lebih Système Totemique en Australie, 1912. Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Joseph Watswain menjadi The Elementary of the Religious Life, 1915. Dalam buku ini mencoba menemukan elemen-elemen dasar yang membentuk semua agama. Oleh karena itu, Durkheim mengemukakan klaim utamanya tentang arti penting teori agama dan pengaruh utama klaim ini pada pemikir-pemikir lainnya secara panjang lebar yang tertuang dalam karya besar tersebut. Pada Perang Dunia I, mengakibatkan pengaruh yang tragis terhadap hidup Durkheim. Pandangan kiri Durkheim selalu patriotik dan bukan internasionalis yang mengusahakan bentuk kehidupan Perancis yang sekuler, rasional, tetapi datangnya perang dan propaganda nasionalis yang tidak terhindari yang muncul sesudah itu membuatnya sulit untuk mempertahankan posisinya. Sementara Durkheim giat mendukung negaranya dalam perang, rasa enggannya untuk tunduk kepada semangat nasionalis yang sederhana, ditambah dengan latar belakang Yahudinya, membuat ia sasaran yang wajar dari golongan kanan Perancis yang kini berkembang. Yang lebih parah lagi, generasi mahasiswa yang telah dididik Durkheim kini dikenai wajib militer, dan banyak dari mereka yang tewas ketika Perancis bertahan mati-matian. Kemudian pada awal tahun 1916 anak satu-satunya yang bernama Rene terbunuh dalam sebuah kampanye militer di Siberia. Ini merupakan sebuah pukulan mental untuk Durkheim sehingga membuatnya terserang penyakit stroke dan setahun kemudian, dalam usia 59 tahun tepatnya pada tahun 1917 Durkheim meninggal dunia.